Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, نواصل في شرح كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله المتوفى سنة 77 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله: علو الشان علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, setelah menyebutkan nama Allah Al-Ali, beliau menjelaskan 3 jenis ulu. Yang pertama kata beliau ulu wa qahrin wa ulu wa syani. Allah Ta'ala memiliki ulul qahr dan ulul sya'n. Ulul qahr dan ulul asya'n. Nah, dan kita sudah sebutkan ulu al-qahr dan ulu sya'n atau ulu sifat ini tidak ada iskal, tidak ada seorang pun dari ahlul qiblah yang mengingkarinya, hatta al-jahmiyah wal mu'tazilah. Hatta al-jahmiyah wal mu'tazilah tidak mengingkari kedua jenis ulu ini. Nah, karena ulunya sifatnya ulul makna gitu ya, bukan ulul zat. Bukan ulul zat sehingga mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Nah, adapun jenis ulu yang ketiga ini yang menjadi mahalul khilaf antara ahlul qiblah, ya, yaitu ulu zat. Kata beliau rahimahullah, kadzalahul ulu wal fauqiyah. Sebagaimana Allah punya ulu al-qahr dan ulu sya'n, ya. Allah juga memiliki ulu kadzalahul ulu wal fauqiyah, yakni bidzatihi. Allah Ta'ala juga memiliki sifat ali, sifat ulu dan sifat fauqiyah, yakni bidzatihi. Ya, dan ini yang diingkari oleh Jahmiyah dan juga Mu'tazilah dan siapapun dari kalangan mutakallimin yang mengingkari naam yang mengharuskan, kata mereka, isbat al-jiha yastalzim Yastalzim al-jism. Ya, yastalzim al-jism. Maka mereka pun mengingkari sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ala ibadihi bila kaifiyah, di mana ulu Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya dengan zatnya itu bila kaifiyah, tidak bisa ditakif, tidak boleh ditakif. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun ulu sifat dengan ulu zat pada firman-Nya, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dalam surah Al-An'am ayat 18. Dialah Allah Ta'ala al-qahir, ini ulul qahr. Fawqa ibadih, dialah Allah al-qahir fawqa ibadih, di atas hamba-hambanya, ini ulu zat. Ulu az-zat. Baik. Kemudian kita sudah sebutkan pendahuluan sebelumnya bahwa penetapan ulullah, sifat ulu bagi Allah Ta'ala, ya, ala khalqihi, ini sabit, ya, sabit bil Quran was sunnah wal ijma', ya, wal aqal wal fitrah, ya. Ini termasuk masalah akadiyah yang paling lengkap dalil-dalilnya. Adapun dari Al-Qur'an, ya, maka ada banyak jenis pendalilan dalam Al-Qur'anul Karim. Ada banyak jenis pendalilan dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan uluullah Subhanahu wa taala bidzatihi ala arsyihi. Dan tentu saja tambahan ucapan az-zat pada ucapan para ulama, bahwa misalnya dikatakan Allah Ta'ala istawa alal arsh bidzatihi, atau Allah Ta'ala uluun bidzatihi, tambahan bidzatihi tentu saja tidak warid dari ulama as-salaf. Ya, yakni di zaman-zaman sahabat, di zaman tabi'in, nggak ada tambahan kata zatihi ketika menjelaskan tentang uluullah. Namun ketika munculnya Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka, yang mengingkari zat Allah Ta'ala di atas, maka
iltarru ya, para ulama akhirnya harus mau tidak mau memberikan tambahan keterangan ini. Mereka mengatakan Allah Ta'ala mustawin ala arsyihi bidzatihi, istawa ala arsyihi bidzatihi. Allah Ta'ala memiliki sifat ulu bidzat, ulu dzat dan seterusnya. Ya, ini untuk membantah mereka-mereka yang menafikan ulu dzat. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, uluullah itu ada dua jenis. Sifat ulu Allah taala ada dua jenis. Ya. Nah, ada al-ulu al-mutlaq, ya. Ulu al-am al-mutlaq, dan ada ulu al-muqayyad atau al-khas. Ya. Ulu al-mutlaq yakni Allah Subhanahu wa taala berada di atas semua makhluknya. Berada di atas semua makhluknya. Nah, ini ulu al-am, ulu al-mutlaq. Nah, bahwa Allah taala berada di atas seluruh makhluknya. Yang kedua ulu al-khas. Ulu al-khas al-muqayyad, yang dimaksud dengannya adalah Allah taala istawa 'alal arsy. Istawa 'alal arsy. Jadi istiwa itu uluul khas. Kenapa kita paparkan ini? Karena sebelum kita membawakan dalil-dalilnya, nanti akan diterangkan bahwa semua dalil-dalil yang menunjukkan Allah istiwa itu juga dalil bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat ulu. Karena istiwa itu adalah uluun khas. Ulu al-khas. Taib. Wallahu Ta'ala alam bissawab. Insyaallah Ta'ala akan diterangkan perbedaan antara ulu, sifat al-ulu dengan sifat istiwa. Tapi perbedaan mendasarnya bahwa sifat ulu itu umum. Sementara istiwa alal arsy itu ulul khas. Ulun khas, lebih spesifik muqayyad gitu. Nah, tapi keduanya menunjukkan sifat maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun dari Al-Qur'anul Karim, ya, dalil-dalil dari Al-Qur'an terkait dengan penyebutan atau penetapan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak. Dan jenis-jenisnya, jinsul adillah, jinsul dalil itu banyak. Kita tidak berbicara mengenai afrad satu persatu ayat. Kalau satu persatu ayat banyak, tapi jinsul dalil ya ada beberapa poin. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama-nama yang menunjukkan sifat ulu, seperti sifat al-a'la, sifat al-ali, ya. Ini jenis yang pertama. Bahwa Allah taala menamakan dirinya dengan sifat yang menunjukkan, menamai dirinya dengan nama-nama yang menunjukkan sifat al-ulu, seperti nama al-a'la atau nama al-ali. Nama al-ali, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa cara memahami nama Allah Ta'ala bahwa semua nama Allah mengandung sifat. Maka al-ulu wal ali, ya, al-ulu wal ali dua-duanya menunjukkan al-a'la dan al-ali dua-duanya menunjukkan sifat al-ulu. Nah, Allah Ta'ala berfirman sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, dan juga ucapan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Baik. Kemudian wahwal aliyul kabir. Ini juga dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, penetapan nama Al-Ali bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Saba ya ayat 23. Nah, wahwal aliyul kabir. Allah taala Maha Ali, Maha tinggi, lagi Maha kabir, Maha besar. Baik, ini jenis yang pertama, dan nama Al-A'la, Al-Ali ini berulang ya. Nah, kemudian jenis dalil yang kedua adalah at-tasrih bahwa Allah taala istawa ala arsyih. Penegasan, penyebutan secara tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Dan sudah dimaklumi Allah taala menyebutkan dalam Al-Qur'an
pada 7 tempat ya, pada 7 tempat dalam Al-Qur'an bahwa Allah taala istawa ala arsyih. Ya, di antaranya dalam surah Thaha Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian firman Allah taala tsumma stawa 'alal arsy pada 6 tempat dalam 6 ayat dalam Al-Qur'an. Ini jenis dalil yang kedua, at-tasrih bistiwa'ihi ta'ala 'ala arsy. Dan kita tahu arsy adalah a'lal makhluqat. Ya, arsy adalah a'la al-makhluqat, makhluk tertinggi. Jadi kalau Allah di atasnya, maka berarti tidak ada apa? Tidak ada apapun yang setara dengan Allah taala. Semua makhluk berada di bawah arsy karena arsy adalah saqaful alam. Arsy adalah atapnya alam semesta. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kemudian jenis yang ketiga, jenis dalil yang ketiga adalah at-tasrih bisifatil fauqiyah. Ya, penegasan bahwa Allah taala fauqa ibadih. Seperti yang tersebut tadi pada firman Allah taala wa huwal qahiru fauqa ibadih. Nah, wa huwal qahiru fauqa ibadih. Nah, kemudian juga firman Allah taala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Penetapan sifat fauqiyah. Baik. Dan juga dalam hadis ucapan Zainab radhiyallahu anha istri Nabi SAW dikatakan zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'a samawati. Ketika beliau berbangga di hadapan istri-istri Nabi SAW yang lain, kata Zainab, kalian itu dinikahkan oleh wali-wali kalian. Adapun saya, yang menikahkan saya adalah Allah dari atas langitnya. Min fawqi sab'a samawati. Min fawqi sab'a samawati. Dari atas ketujuh langitnya. Baik. Jinsud dalil yang keempat, at-tasrih bahwa Allah Ta'ala fis sama. Alas sama. Fis sama alas sama. Ini ma'ruf. Allah Ta'ala berfirman, amintum man fis sama. Amintum man fis sama. 6. Dan juga ucapan jariyah ma'ruf dalam Sahih Muslim ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Qalat fis sama. Qalat fis sama. Ya, ma'ruf di kalangan ulama pembahasan terkait dengan makna fis sama. Mereka mengatakan fis sama di sini fi-nya muhtamal. Fi-nya apa? Muhtamal. Nah, fi di sini bisa bermakna asli. Yani ala khilafin bainal basriyin wal kufiyin terkait dengan huruful ma'ani ya. Huruful ma'ani. Ya, apakah huruful ma'ani memiliki satu makna? Apakah huruful ma'ani yang memiliki beberapa makna min qabilil mushtarak atau min qabil haqiqah wal majaz? Ini pembahasan lain di pembahasan apa al-ma'ani huruf. Tapi ala kulli hal intinya adalah bagi para ulama yang mengatakan bahwa fi ya, fi di sini bisa bermakna apa? Bermakna dzarfiyah. Fi bermakna dzarfiyah. Bagi yang mengatakan itu makna hakikanya ya sudah. Berarti fi alal haqiqah, bermakna hakiki yakni adzarfiyah. Dan fi juga bisa bermakna ala. Fi juga bisa bermakna ala. Nah, imma dikatakan dia bermakna majaz, fi bermakna ala, ataukah dikatakan ditadmin sebagaimana mazhabnya Basriyin, ditadmin makna ala di atas pada fi ya, atau dikatakan min qabilil mushtarak. Ya. Ala kulli hal, jadi fi-nya bisa bermakna dzarfiyah, fi-nya dan fi juga bisa bermakna apa? Bermakna ala, bermakna di atas. Nah, kalau fi bermakna ala, maka makna as-sama di situ adalah as-sama al-mabniyah. Langit-langit yang merupakan bangunan ini sampai 7 langit. Ya. Bahkan al-arsh itu masuk dalam kategori apa? Arsh masuk dalam kategori sama. Allah Ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti dengan langit yang lain. Yani pada hari kiamat yang menjadi langit adalah arsh. Langit yang ada sekarang 7 lapis ini semuanya hancur. Yang langit pada mahsyar nanti langit adalah arsh secara langsung. Nah, maka kalau fi dikatakan bermakna ala, maka as-sama di sini adalah as-sama al-mabniyah, bangunan langit ini.
Sehingga makna amintum man fis sama yakni amintum man 'alas samawat, man 'alal arsh, man 'alal arsh. Kalau fi-nya diartikan ala. Baik. Tapi kalau misalnya fi-nya diartikan bermakna dzarfiyah, adzaraf, maka as-sama di sini bermakna lughah. Bukan as-sama al-mabniyah, tapi as-sama bermakna al-ulu. Ya, yakni kullu ma fawqaka fahuwa sama'uka. Ya kan? Semua yang berada di atasmu maka itu langit bagi kamu. Sama bagi kamu. Maka fi kalau dimaknai dzarfiyah, jelas ya? Fi kalau dimaknai dzarfiyah, maka as-sama bermakna al-ulu sehingga maknanya amintum man fil ulu. Amintum man fil ulu. Apakah kamu merasa aman dengan siapa yang ada di al-ulu? Iya, Allahu aina Allah qalat fis sama yani fil ulu. Fil ulu. Iya. Dan ketika fi-nya bermakna dzarfiyah sehingga dimaknakan fil ulu, maka al-ulu yang dimaksud di sini adalah al-uluul mutlaq, bukan al-uluul muqayyad. Uluul mutlaq bukan ulu al-muqayyad. Nah, karena ini hal yang harus diperhatikan. Makna mutlak dengan muqayyad. Iya. Mutakallimun yang mana mereka mengingkari sifat uluullah, mereka ingkari karena memahami kata ulu, penetapan sifat ulu bagi Allah adalah uluul muqayyad. Ulu apa? Uluul muqayyad. Nah, yakni apa itu uluul muqayyad? Yakni yang muqayyad dengan makhlukat. Yang terkait dengan makhluk. Itu uluul muqayyad. Ya. Kalau kita di dunia, atas kita. Ya, semua di atas kita sampai langit pertama, langit kedua, ketiga, semua di atas kita, itu semua masih masuk dalam kategori apa? Ulul muqayyad. Dan Allah Ta'ala bukan berada pada ulu seperti itu, bukan ulul muqayyad. Yani yang muqayyad bil makhlukat. Ya. Bukan apa namanya? Istilahnya ya bukan ulu al mawjud. Ya. Nah, tapi uluullah yang dimaksud adalah ulul mutlak. Ulu al mutlak. Yani pokoknya apa? Di atas semua makhluknya. Di atas semua makhluknya. Namanya ulul mutlak, tidak terkait dengan apapun. Tidak terkait dengan apapun. Lahul ulu al-mutlaqah, al-mutlaq. Taib. Ini makna al-ulu kalau fi ditafsirkan al-dzarfiyah yakni afwan makna sama kalau ditafsirkan al-dzarfiyah, fi-nya ditafsirkan al-dzarfiyah maka makna sama adalah al-ulu. Yani al-ulu al-mutlaq. Akan diterangkan nanti bismillah dan ketika kita menjelaskan terkait dengan masalah khilaf terkait dengan penetapan mutakallimun atau apa namanya perdebatan di kalangan mutakallimun ya dengan terkait dengan masalah jihad dan juga al-makan. Bismillah taala kita undurkan pembahasannya. Di sini fokus penyebutan dalil-dalil dulu. Nah, udah ya. Jadi jinsul dalil yang keempat adalah at-tasrih bi annahu ta'ala fis sama. Di mana fis sama di sini bisa bermakna fil ulu dan bisa bermakna alas samawat, alal arsh gitu. Baik. Kemudian jenis yang kelima adalah at-tasrih ya, penegasan bahwa sebagian makhluk-makhluk Allah yang tinggi itu berada di sisinya. Kalimat indahu di sisinya bukan berarti sejajar ya, tidak mesti sejajar. Tapi dikatakan itu di sisi Allah. Dan sudah diketahui ini makhluk-makhluk yang tinggi, misalnya malaikat. Dalam semua kepercayaan malaikat itu di atas gitu. Nggak ada kepercayaan yang mengatakan malaikat itu di bawah asalnya. Kalaupun turunnya ke bumi bukan asalnya tempatnya. Semua menyatakan malaikat itu di atas. Dan Allah Ta'ala mengabarkan makhluk ini, malaikat ini berada di sisinya. Menunjukkan bahwa Allah Ta'ala di atas. Cuman jangan dipahami di sisi artinya sejajar. Enggak. Karena indah lebih luas daripada itu. Nah, Nabi SAW atau Allah Ta'ala berfirman, innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang apa? Yani mereka-mereka yang berada di sisi Tuhanmu tidak sombong ketika menyembah beribadah kepada Tuhannya. Taib. Ya ini maksudnya malaikat. Dan juga terkait dengan al-qalam wal kursi. Ya, al-qalam wal kursi. Ya, afwan, al-qalam wa lahul mahfuz. Dalam hadis al-muttafaq alaih, innallaha katabal
kataba fawqahu, kataba, pada harusnya itu, lamma khalaqal khalqa, kataba indahu fawqal arsh, gitu ya. Kataba indahu fawqal arsh, inna rahmati ghalabat, dalam riwayat lain, sabaqat ghadabi. Nah, bahwa Allah Ta'ala menulis di lahul mahfuz indahu, di sisinya, di atas arsh, fawqa arshihi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Nah, ini jenis dalil yang kelima, at-tasrih akan makhluk-makhluk yang tinggi itu berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan Allah Ta'ala juga tinggi. Kemudian jenis dalil yang keenam adalah adanya penyebutan ar-rafa was-su'ud wal uruj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya makhluk-makhluknya yang rafa, ya, marfu, ya, terangkat ke atas, su'ud naik ke atas, uruj ilaihi, ya, naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dikatakan makhluk-makhluk ini marfu, ya, yas'udu, ya, ya'ruju ilaihi kepada Allah Ta'ala, menunjukkan Allah Ta'ala dia di atas. Dan dalam keterangan Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 5 jenis naik, ada 5 jenis makhluk yang naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah Ta'ala merafa' Nabi Isa kepadanya. Ini mengangkat. Ilaihi, kepada Allah. Nah, ini makhluk yang pertama yang disebut naik kepada Allah, yakni Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah amal soleh. Yang kedua adalah amal soleh. Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah naik ucapan baik dan amal soleh. Yang ketiga, makhluk yang ketiga yang disebut naik adalah al-arwah. Sebagaimana yang hadis Al-Bara' bin Azib riwayat Imam Ahmad, panjang lebar berbicara tentang apa? Perjalanan roh. Rohnya orang beriman ketika dicabut, ya, dibawa oleh malaikat ke atas, minta izin masuk di langit pertama, diizinkan masuk, terus sampai ke langit ketujuh. Ya, hadisnya masyhur dalam riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Kemudian makhluk yang keempat adalah malaikat. Ya, malaikat. Allah Ta'ala berfirman, ta'arujul malaikatu warruhu ilaih. Termasuk Jibril alaihissalam. Ar-ruh yakni Jibril. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dan Jibril naik kepadanya. Nah, kemudian dalam hadis al-muttafaq alaih tentang malaikat yang berjaga, mencatat amalan di sore dan bergantian jaganya setiap asar, salat asar dan salat subuh, dikatakan summa ya'rujul ladzina batu fikum. Setelah itu di waktu subuh, malaikat yang tadinya bermalam bersama kalian naik ke atas, gantian dengan malaikat yang lain. Nah, ini makhluk yang keempat. Dan yang kelima, makhluk yang kelima yang naik kepada Allah tentu saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Mi'raj. Ya, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke mana yang Allah Ta'ala kehendaki. Bahkan Jibril alaihissalam tidak naik ke tempat tersebut. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Maka ini 5 jenis pendalilan. Yang keenam, at-tasrih, penegasan akan adanya makhluk-makhluk yang naik kepada Allah Ta'ala, ya, di mana disebutkan dengan lafaz rafa atau dengan lafaz as-su'ud atau sifat al-uruj ilaihi. Dan yang mana dalam nusus Al-Quran maupun Sunnah terdapat 5 makhluk yang disifati naik kepada Allah. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua amal soleh, ucapan yang baik, yang ketiga roh, yang keempat malaikat dan Jibril alaihi wassalatu wassalam, dan yang kelima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jenis pendalilan yang keenam. Kemudian jenis pendalilan yang ketujuh adalah at-tasrih binuzuli syai' min indihi. Sebelumnya Allahnya dulu. At-tasrih binuzulihi subhanahu wa ta'ala. Penegasan bahwa Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Kalimat turun menunjukkan dia di atas. Ya, ma'ruf dalam hadis al-muttafaq alaih, ya, yanzil rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa
thuluthul lail, tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian berfirman, may yad'uni fa'astajiblah, apa may yad'uni fa'astajiblah, may yas'aluni fa'utiyah. Ya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang berdoa kepada aku, fa'astajibulah, aku akan mengabulkannya. Ya. Fa'astajibalahu. Siapa yang meminta, aku akan memberikan. Siapa yang minta ampun, aku akan ampuni. Nah, sudah ya. Dan nuzulnya Allah Subhanahu wa taala tentu saja bila kaifiyah. Ya, bila apa? Bila kaifiyah. Sebagaimana uh, uluullah, uluullah bila kaifiyah, maka nuzulnya juga bila kaifiyah. Nah, akan diterangkan nanti terkait dengan masalah apa an-nuzul ini biidznillah taala. Kemudian jenis dalil yang kedelapan adalah turunnya sebagian makhluk dari Allah. Penyebutan turunnya sebagian makhluk kepada Allah. Kalau tadi naiknya sebagian makhluk kepada Allah, kalau ini turunnya sebagian makhluk dari Allah Ta'ala. Seperti para malaikat. Nazala bihi ruhul qudus. Ya, Jibril alaihissalam. Nah, demikian pula apa? Dalam surah apa? Al-Qadar ya. Nah, dalam surah Al-Qadar, para malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaika, turunnya para malaikat dan Jibril. Apalagi turunnya al-amr dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Apalagi kitab. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dan seterusnya. Baik. Ini jenis dalil yang ke-8. Kemudian jenis dalil yang ke-9 adalah pengingkaran Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun. Kepada Firaun ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan tentang Allah, ya, bahwa Allah taala Tuhannya Nabi Musa alaihissalam dialah Al-Aliyul A'la. Al-Aliyul A'la. Maka Firaun berkata kepada Haman, ya, qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Taib. Ini jenis dalil yang ke-9. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa akidah Allah Ta'ala fis sama, ya. Ya, ini akidah semua para anbiya. Akidah para anbiya wal mursalin seluruhnya. Nah, Nabi Adam, dari Nabi Adam alaihissalam, ya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dari tambahan ya, dari kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, bersama Firaun, kita tahu bahwasanya ini akidah dari para anbiya wal mursalin. Akidah yang dijelaskan, ya, tegaskan oleh Nabi Musa alaihissalam di hadapan Firaun, yang Firaun mengingkarinya. Nah, kemudian dari kisah Nabi Musa juga terkait dengan ketika Nabi Musa alaihissalam minta untuk melihat Allah, ya, kemudian Allah Ta'ala yatajalla lil jabal faja'alahu dakka. Allah Ta'ala menampakkan dirinya kepada jabal dan jabal itu hancur. Ya. Ini kata para ulama termasuk dalil yang menunjukkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini Nabi Musa alaihissalam ingin meminta melihat Allah, terus Allah memperlihatkan dirinya kepada jabal dan jabal hancur, ya. Ini termasuk apa? Dalil yang menunjukkan uluullah, dan ini betul-betul ditakrir di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam.
Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah menyebutkan tentang apa sisi pendalilan dari kisah ini. Kata beliau, "Anna Allah azza wa jal law kana fi kulli mawdhi'in wa ma'a kulli basharin wa khalqin kama za'amatil mu'attilah lakana mutajalliyan li kulli syai'." Seandainya Allah Ta'ala ya itu berada di setiap tempat bersama setiap manusia, setiap makhluk seperti yang dikatakan oleh Mu'attilah, maka konsekuensinya berarti Allah menampakkan dirinya kepada semua makhluk, kepada segala sesuatu. Jelas ya? Wa kadzalika jami'u ma fil ard. Law kana Allah Ta'ala mutajalliyan li jami'i ardihi sahliha wa wa'riha wa jibaliha wa barariha wa mafawiziha wa mudaniha wa quraha wa imaratiha wa kharabiha wa jami'i ma fiha min nabatin wa bina'in la ja'alaha dakka. Demikian pula semua bagian di bumi ini. Seandainya Allah Ta'ala menampakkan dirinya kepada semua kepada semua tanah di bumi ini, ya, baik yang landai maupun yang war, yang dalam gitu. Nah, kepada bukit-bukit, kepada daratan, ya. Nah, kota, desa yang ada penghuninya, yang sudah rubuh kampungnya, semua bagian bumi dan semua yang ada di dalam bumi berupa tanam-tanaman, bangunan, seandainya Allah Ta'ala menampakkan diri kepada semuanya, maka semuanya akan hancur. La ja'ala hadakka kama ja'alallahu al-jabala alladzi tajalla lahu dakka. Sebagaimana Allah menghancurkan atau menjadikan bukit yang Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya kepadanya hancur. Nah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Nah, maka ini jelas menunjukkan bahwa Allah Ta'ala Maha di atas. Nah, bukan di mana-mana, bukan bersama dengan makhluknya. Ya, bukan bersama dengan makhluknya. Tidak bersama dengan makhluknya. Ini seandainya Allah bersama makhluknya, semuanya, maka berarti Allah menampakkan diri kepada semuanya. Jelas ya, menampakkan diri kepada semuanya dan hancur. Dan kita tahu jabal tinggi, makhluk Allah Ta'ala yang tertinggi, yakni di bumi maksudnya. Dan Allah menampakkan dirinya kepada jabal, menunjukkan Allah Ta'ala Maha tinggi. Allah Ta'ala Maha tinggi. Tidak bersama dengan makhluknya, tidak sejajar dengan makhluknya. Dan ini berlaku untuk semua makhlukat. Bukan hanya yang fis sama, bukan hanya fil ard, tapi juga fis sama. Karena makhluk sama juga makhluk. Tidak mungkin setara dengan, sejajar dengan makhluknya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ini sejumlah dalil dari Al-Qur'anul Karim. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga termasuk lengkap pendalilannya. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah taqririyah. Nah, adapun sunnah qauliyah, ya, misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'manuni wa ana aminum man fis sama." Tidakkah kalian percaya kepadaku padahal yang di langit percaya kepadaku. Orang terpercayanya di bumi. Ya, orang terpercayanya Allah Ta'ala yang ada di bumi. Ya, yakni saya, Nabi Muhammad SAW adalah aminum man fis sama. Orang kepercayaan yang di langit yaitu Allah. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak dalil-dalil tentu saja terkait dengan sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah. Adapun sunnah fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sunnah fi'liyah Nabi SAW yang paling besar tentu saja adalah Mi'raj. Ya, perjalanan Mi'raj. Ini sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Kemudian di antara sunnah fi'liyah di Ayyamul Hajj ketika beliau berkhutbah di Arafah, beliau alaihi salatu wassalam setelah menyampaikan khutbahnya, beliau menunjuk kepada sahabat, kemudian mengangkat tangannya ke langit, kemudian beliau bersabda, "Ala hal balagtu." Beliau menunjuk dulu tangannya ke atas, kemudian menunjuk tangannya ke para sahabat. Ya, Allahumma fashhad. Ya, kata beliau, "Ala hal balagtu," saya sudah sampaikan semua syariat. Qalu bala. Maka beliau mengangkat tangannya ke langit, kemudian mengarahkannya ke sahabat. Kata beliau, Allahumma fashhad. Seakan-akan beliau mengatakan, "Ya Allah yang di langit, lihatlah mereka ini. Mereka sudah bersaksi bahwa saya sudah menyampaikan semua risalah. Allahumma fashhad. Ya Allah yang di langit, lihat mereka ini. Saksikanlah persaksian mereka ini." Tapi ini sunnah Sunnah fi'liyah. Kemudian sunnah taqririyah, tentu saja dalam hadis al-jariyah yang disebutkan tadi, ya.
Ya, al-jariyah amintum afwan ketika ditanya man aina Allah qalat fis sama qala man ana qala anta Rasulullah qala yatiqha fa innaha mu'minah dalam hadis Muawiyah Ibnu Al-Hakam As-Sulami riwayat Imam Muslim. Baik, ini sunnah ya, qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Adapun ijma, tentu saja kutipan ijma dari para ulama ya ahlus sunnah sangat mudah untuk kita dapati ya, apalagi dalam kitab-kitab yang khusus seperti Kitabul Ulu karya Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ini kutipan ijma apa? Kutipan ijma dari para ulama as-salaf ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini kutipan ijma apa? Sangat banyak sekali. Baik. Kemudian sebelum kita lanjut, ini mulhak saja ya, tambah diikutkan saja di mulhak kepada sunnah kepada tiga dalil ini. Kan tiga dalil Quran, sunnah, ijma. Ya, kita ditambahkan oleh Al-Musannif rahimahullah di syarahnya di Ma'arijul Qabul adalah asar dari as-salaf. Asar dari as-salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'u at-tabi'in. Ya, terkait dengan uluullah. Yang pertama dari asar dari as-sahabah. Asar dari as-sahabah. Ini semua disebutkan di Ma'arijul Qabul ya. Ya, tinggal dilihat saja. Ini kita ringkas. Baik. Yang pertama, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Naam disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Mukhtasar Ulu. Dalam Mukhtasar Al-Ulu. Dalam Kitabul Ulu maksud saya. Ya. Umar berkata, "Innamal amru min hahuna." Seraya menunjuk ke langit. Urusan perkara hukum itu berasal dari sini. Berasal min hahuna, berasal dari sini. Ini dari atas langit. Nah, dan juga Umar bin Khattab berkata, "Wailul lidayyanil ard min dayyanis sama." Wailun lidayyanil ard min dayyanis sama. Celakalah bagi raja-raja di bumi ya, ketika mereka mendurhakai raja di langit. Raja di langit, penguasa di langit. Baik, ini Allah taala. Kemudian asar yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau berkata, "Al-arsyu fawqal ma, wallahu fawqal arsy, la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum." Ini warid dalam hadis sahih juga seingat saya, cuma memang ada kalam pada sanadnya ya. Nah, ini kalam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Bahwa arsy itu di atas laut, di atas air. Allah fawqal arsy, tapi tidak tersembunyi darinya amal kalian. Nah, kemudian asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata al-kursiyyu mawdhi'ul qadamain wal arsyu la yuqaddiru ahadun qadrah la yuqaddiru ahadun qadrah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata al-kursi adalah tempat kedua kaki Allah. Dan sementara arsy tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali Allah. Tidak ada seorang pun makhluk yang bisa mengetahui kadar besarnya. Nah, dan juga Ibnu Abbas berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'a samawati." Allah taala menurunkan pernyataan sucinya engkau dari semua tuduhan, Allah turunkan dari atas 7 langitnya. Ini ucapan Ibnu Abbas. Kemudian dari tabaqat tabi'in Masruq Ibnu Al-Ajda Abu Aisyah ya, ma'ruf meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ketika meriwayatkan dari Aisyah, gurunya, beliau sering memberikan pujian. Dia katakan haddatsatni siddiqatu habibatullahil mubarra'atu min fawqi sab'a samawat. Haddatsatni siddiqatu habibatullahil mubarra'atu min fawqi sab'i samawat. Menceritakan kepada saya as-siddiqah. Ya, orang yang Allah cintai yang dibersihkan namanya dari atas 7 langit. Dari atas ke 7 langit. Taib, ini dari Masruq.
Kemudian dari Ad-Dhahhak Ibnul Muzahim, juga ma'ruf kalam beliau dalam tafsir, Ad-Dhahhak Ibnu Muzahim, ketika menafsirkan firman Allah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Enggak ada 3 orang kecuali Allah yang menjadi keempatnya. Maksudnya huwa fawqal arsh wa ilmuhu ma'ahum aina makanu. Dirinya Allah, zatnya Allah di atas arsy, tapi ilmunya Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Taib. Dan juga ma'ruf kalamnya Rabi'ah Ibnu Abi Abdurrahman, gurunya Imam Malik, dan beliau min tabaqatit tabi'in, tentu saja. Ya, ucapan Rabi'ah Ibnu Abi Abdurrahman ketika ditanya tentang istiwa, ya, ma'ruf kalam beliau yang juga diwarisi oleh Imam Malik, ya. Al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wa minallahi risalah wa 'ala rasulil balag wa alaina tasdiq. Nah, ini dari tabaqat tabi'in. Kemudian dari tabaqat tabi'in dan para ulama setelahnya, terkhusus dari kalangan a'immatul madzahib, juga dikutip dari mereka. 6. Yang pertama ucapan Imam Malik rahimahullah ma'ruf tentang istiwa, sama mirip seperti ucapan gurunya Rabi'ah Ibnu Abi Abdurrahman. Dan juga Imam Malik rahimahullah berkata, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan, la yakhlu minhu syai'. Allahu fis sama, Allah Ta'ala di atas lah langit, semua langit, dan ilmunya berada di semua tempat. La yakhlu minhu syai'. Enggak ada tempat yang kosong dari ilmu Allah Ta'ala, dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari Imam Malik rahimahullah. Dan juga Imam Ahmad ditanya tentang Allah Ta'ala, ya, ditanya, Allahu fawqas sama'is sabi'ah ala arsyihi ba'inun min khalqih wa qudratuhu wa ilmuhu bi kulli makan, qala na'am. Kata, ditanyakan kepada beliau, Allah di atas semua langitnya, di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya, tapi kemampuan dan ilmunya berada di semua tempat. Kata Imam Ahmad, na'am, huwa ala arsyihi wa la yakhlu syai'un min ilmi. Betul, Allah, dirinya Allah, zatnya Allah di atas arsy, tapi tidak ada satupun tempat yang kosong dari ilmu Allah Ta'ala, yang tidak Allah ketahui. Nah, kemudian Imam Ishaq bin Rahawai ketika ditanya, ma hadhil ahadis, ya, tarwuna anna Allah yanzilu ila sama'id dunya. Hadis macam apa ini? Ditanyakan kepada Ishaq bin Rahawai, hadis macam apa ini? Kamu meriwayatkan hadis bahwa Allah turun ke langit dunia? Kata beliau, na'am, rawah as-siqat alladzina yarwuna al-ahkam. Ya. Kata Imam Ishaq bin Rahawai, betul, saya meriwayatkan hadis-hadis ini. Kenapa? Karena semua perawi siqah, atau karena hadis-hadis ini diriwayatkan oleh perawi siqah yang juga meriwayatkan kepada kita hukum-hukum halal dan haram, maksudnya. Nah, maka orang itu bertanya, yanzilu wa yada'ul arsh? Maksudnya di sini turun ke langit dunia, dia turun dan meninggalkan arsy-Nya. Meninggalkan arsy-Nya. Qala yaqdiru an yanzila min ghairi an yakhluwa minhul arsh? Ishaq balik bertanya, saya tanya sama kamu, Allah mampu nggak turun tanpa membuat arsy-Nya itu, ya, tanpa meninggalkan arsy? Allah bisa nggak turun tanpa meninggalkan arsy? Kata orang itu, na'am, iya bisa. Kata beliau, falim tatakalam fi hada. Kalau begitu apa, untuk apa alasan kamu berkomentar seperti itu? Kalau kamu tahu Allah maha mampu semuanya, ngapain kamu pertanyakan? Nah, ini dari Ishaq bin Rahawai. Dan juga ma'ruf dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, al-qawlu fis sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu 'alaiha alladziina ra'aituhum mithla Sufyan wa Malik wa ghairihima. Ya. Ucapan atau ucapan dalam akidah yang saya berada di atasnya, dan ulama yang saya lihat seperti As-Sauri dan Imam Malik berada di atasnya, afwan, Sufyan yani Ibnu Uyainah, ya, Ibnu Uyainah wa Malik wa ghairihima. Kemudian disebutkan beberapa akidah, kata beliau, wa anna Allah Ta'ala ala arsyihi fi samaihi yaqrubu min khalqihi kaifa sya'. Di antara akidah tersebut yang saya, kata Imam Syafi'i, berkeyakinan dengannya, yang saya juga melihat itu akidah Imam Malik, Sufyan ibn Uyainah, adalah bahwa Allah Ta'ala di atas arsy-Nya, di atas semua langitnya, tapi dia dekat dengan hambanya sesuai dengan kehendaknya. Yanzilu ila sama'id dunya kaifa sya'. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kehendak. Iya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sudah ya, ini semua dalil-dalil dari al-athar. Nah, dari asar.
Kemudian dalil berikutnya setelah nakal Al-Quran, Sunnah, ijma, ya, serta kutipan as-salaf, dalil berikutnya adalah dalil apa? Fitrah. Dalil apa? Dalil fitrah. Ya. Malum ya pembahasan terkait dengan ini. Bahkan al-mulhidun, orang ateis sekalipun, bahkan mereka-mereka yang mengingkari ulullah, mereka tidak bisa menolak fitrah ini dari dalam hatinya. Ketika tertimpa musibah, ya, ketika tertimpa apa? Tertimpa musibah, secara otomatis nggak tahu kenapa hatinya mengarah ke atas. Ya, ketika berdoa mengangkat tangan ke atas, mengangkat tangan ke atas. Ya, dan ini juga termasuk dari sunnah-sunnah fi'liyah ya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk hadis yang mutawatir maknawi, yaitu mengangkat tangan ketika berdoa. Ini mutawatir maknawi. Demikian pula dalam sebagian riwayat termasuk sunnah-sunnah fi'liyah yang lupa kita sebutkan tadi ya. Dan ini mengisyaratkan akan fitrah juga sebenarnya, yaitu menghadap ke atas, menengadahkan wajah ke atas. Iya. Jelas ya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat kamu sering mengangkat wajahmu ke langit, berharap kiblat dipindahkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut dalam sebagian riwayat ya, dalam peristiwa apa saya lupa apakah gerhana atau yang semacamnya gitu ya. Beliau mengangkat wajahnya ke langit ya, alaihi salatu wassalam. Baik. Karena itulah ketika sholat seorang dilarang menghadap ke atas. Karena ketika sholat seorang dalam makom ibadah, makom merendah, tunduk, dan bukan hal yang pantas seorang orang yang sujud atau orang yang sedang beribadah itu menghadap ke atas, ya, kepada yang disembah gitu. Orang yang menyembah itu ketika sementara menyembah tunduk, bukan dia liatin sembah, bukan dia menghadap kepada sembahannya, ya, mengangkat wajahnya ke atas, enggak. Taib. Ini disebut apa namanya, hikmah ya di kalangan fuqaha, bukan taklil tapi hikmahnya mereka sebutkan seperti itu. Ala kulli hal, ya. Ini dalil fitrah dalam hati manusia. Ya. Sebagaimana digunakan dalil oleh Al-Hamadani kepada gurunya. Ketika dikatakan tinggalkan semua ini dalil, taklil dan semacamnya. Kabarkan kepada kami apa yang kami rasakan dalam hati kami nih. Ya. Nah, apa yang kami rasakan dalam hati kami ini mencari Allah Ta'ala ke atas gitu ya, menghadap ke atas ataupun hati itu mengarah ke atas ya, maka gurunya mengatakan hayyaranil hamadani ya, Al-Hamadani membuat saya heran. Ini tidak ada jawaban untuk itu karena ini fitrah, mau dijawab pakai apapun, mau berdalil dengan apapun, mereka yang mengingkari Allah Ta'ala di atas dalam kondisi terdesak mau tidak mau pasti ke atas, hatinya ke atas. Iya. Menghadap ke atas, mengangkat tangannya berdoa ke atas dan seterusnya. Taib. Kemudian dalil yang terakhir adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akal ini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ya, yang disebutkan oleh para ulama sebagai salah satu contoh penggunaan metode berdalil as-sabar wa taksim yang benar. Ya. Walaupun seperti kata Ibnu Taimiyah, berdalil dengan metode as-sabar wa taksim itu min adhafid dalil, termasuk bentuk pendalilan yang paling lemah. Ya, karena sangat terkait dengan apa? Istiab, takasim gitu ya. Ala kulli hal, Imam Ahmad rahimahullah secara akal dengan dalil akli menetapkan Allah Taala di atas. Ya. Di mana beliau maknanya beliau rahimahullah bertanya, saya lupa apakah ini dalam makom debat atau dalam taksil ya. Yang jelas beliau bertanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk yang ada, apakah Allah bersatu dengan makhluknya ataukah terpisah? Yani apakah Allah menciptakan makhluk di dalam dirinya atau terpisah dari dirinya? Jawabannya tentunya yang kedua. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk dalam dirinya, kan begitu? Iya. Jawabannya terpisah. Allah mubayyinun min khalqi. Ketika Allah menciptakan makhluk, maka Allah menciptakan makhluk ini terpisah dari dirinya. Ini yang pertama. Nah, sekarang
Kalau ada yang mengatakan tidak berpisah, ini kafir. Karena konsekuensinya Allah bersatu dengan makhluk. Nah, maka jawabannya adalah Allah Ta'ala menciptakan makhluk terpisah dari dirinya. Langkah berikutnya, taib. Kalau terpisah dari dirinya, pertanyaannya ketika Allah menciptakan makhluk ini, terpisah dari dirinya, Allah di mananya makhluk? Allah di depannya, sejajar dengannya, Allah di bawahnya, atau Allah di atasnya? Karena kalau terpisah kan cuma itu 3 opsi. Kalau terpisah, kalau ada dua hal yang terpisah, imma keduanya sejajar, ya, atau satunya di bawah, satunya di atas. Nah, Allah Ta'ala, kalau kamu katakan Allah Ta'ala menciptakan makhluknya mubayinun, ya, Allah Ta'ala terpisah dari makhluknya. Nah, ketika dia menciptakan makhluk, semuanya ini, semua makhluk, semuanya. Allah di mananya makhluk? Sejajar, di bawahnya atau di atasnya? Ya, di bawah tidak mungkin. Sejajar juga enggak. Maka tinggal satu opsi yang terakhir, yaitu Allah di atasnya. Dan inilah yang dimaksud dengan uluul mutlak, yaitu Allah di atas semua makhluknya. Allah di atas semua makhluknya, terpisah dari makhluknya. Ketika dia menciptakan semua makhluk, Allah terpisah dari makhluknya dan berada di atas mereka seluruhnya. Baik, wallahu alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini. Insyaallah taala apa di kitab Marijil Qabul beliau singgung masalah al-jiha wal makan. Insyaallah taala kita akan tambahkan keterangan terkait dengan masalah ini. Naktabi hadzal qadar wal ilmi illallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.